Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada satu yang postingan ramai di grup. Kemudian ini cukup viral terkait postingan menyatakan tunjangan sertifikasi berikutnya akan disalurkan per bulan. Yuk kita cek postingannya yang viral itu, lalu kita cek kebenarannya supaya kita berada di rel informasi yang benar Bapak Ibu. Ya, ini postingannya Bapak Ibu di grup ya, dan ini cukup ramai dikomentari oleh guru-guru, sehingga kita perlu cek kebenarannya, cek validasinya. Postingannya seperti ini ya. Program Kementerian Pendidikan Dasar Menengah era Prabowo setelah TPG Triwulan 1 cair di bulan Maret 2025, maka TPG April 2025 dan seterusnya akan dibayarkan tiap bulan. Pertanyaannya, setiap tanggal berapa TPG akan dibayarkan? Mohon share yang punya info. Ini komentar kemudian ramai dikomentari. Ada yang bertanya seperti ini, validkah info ini? Nah, ini perlu kita bahas Bapak Ibu. Info dari mana? Kemudian validasi GTK belum tuntas, sudah ada info lain. Nah, kemudian ada yang komentar belum ada regulasinya. Kemudian komentarnya, ada yang komentar mimpinya kelamaan tuh. Ada juga yang komentar seperti ini, silakan dibaca juknis terbaru. Oke. Dan berbagai macam komentar Bapak Ibu. Nah, sekarang kita cek regulasinya. Kita cek seperti apa fakta saat ini terkait pencaluran tunjangan profesi guru dan apakah memang akan disalurkan per bulan. Ibu guru perlu memahami bahwa acuan pencairan tunjangan sertifikasi itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 4 tahun 2025 untuk Kementerian Pendidikan ya, untuk ASN. Kalau di non ASN ada Persesjen. Kemudian untuk naungan Kementerian Agama ya, itu keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 720 tahun 2025. Ini acuannya saat ini Bapak Ibu. Jadi selain daripada ini, maka itu adalah sebuah informasi yang tidak ada sumbernya, terutama terkait penyaluran ya atau pencairan. Di sini kita akan cek dari dua regulasi ini masing-masing seperti apa regulasi pencairannya untuk kita ketahui bersama. Nah, ini untuk Kementerian Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 4 tahun 2025. Ini tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi guru ASN daerah. Kalau non ASN itu di Peraturan Sekretaris Jenderal ya Bapak Ibu nomor 1 tahun 2025. Nah, dalam regulasi ini jelas disebutkan bahwa untuk jadwal pembayaran ya, di sini disebutkan pembayaran triwulan 1 bulan Maret, triwulan 2 bulan Juni. Jadi tetap skema triwulan Bapak Ibu. Dalam juknis ini untuk sampai tahun 2025 ya. Ini 2025 dicairkan tetap triwulan. Triwulan 1 dicairkan bulan Maret, triwulan 2 bulan Juni, triwulan 3 September, triwulan 4 November. Jadi tuntas 1 tahun 2025. Jadi untuk naungan Kementerian Pendidikan dalam regulasi ini tidak ada indikasi penyaluran tunjangan profesi itu akan disalurkan per bulan, yang ada triwulan Bapak Ibu. Sekarang kita lihat juknis naungan Kemenak. Kemenak itu di keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 720 tahun 2025. Ini petunjuk teknis pembayaran tunjangan bagi guru, kepala dan pengawas madrasah. Nah, untuk Kemenak ini agak berbeda memang dari Kementerian Pendidikan. Di bagian mekanisme pembayaran di bagian 3 itu disebutkan pembayaran tunjangan profesi dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi satuan kerja. Jadi di Kemenak itu memang membuka dua opsi. Opsi pertama bertahap, baik itu triwulan ya, bertahap atau setiap bulan Bapak Ibu. Nah, jadi di Kemenak ini lebih fleksibel, tidak harus triwulanan. Itulah mengapa baru-baru ini teman-teman guru Kemenak itu pencairannya Januari Februari ya, 2 bulan. Karena mereka tidak mesti per triwulan. Tahun-tahun sebelumnya itu kita lihat bahkan setiap bulan guru-guru Kemenak itu pencairan tunjangan profesi. Jadi tidak nunggu triwulanan karena memang di regulasinya itu bisa per bulan Bapak Ibu. Nah, ini titik pembeda antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama terkait penyaluran tunjangan profesi. Kalau di Kementerian Pendidikan itu memang dikunci di juknisnya bahwa pencairannya triwulan Bapak Ibu. Kalau di Kemenak ini dia tidak dikunci per triwulan, tapi dia redaksinya bisa bertahap
atau bisa juga setiap bulan sesuai kondisi satuan kerja. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah di Kementerian Pendidikan juga bisa melaksanakan skema pencairan TPG tunjangan sertifikasi per bulan? Ya, kalau kita bertanya ke arah sana, maka kalau acuannya adalah Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, maka itu bisa per bulan. Karena dalam undang-undang tersebut itu tidak disebutkan memang harus triwulanan Bapak Ibu. Itulah sehingga di Kemenak itu mereka membuka opsi per bulan. Karena memang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang menjadi sumber dari tunjangan profesi guru, ya Bapak Ibu perlu memahami bahwa adanya tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi itu karena adanya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen itu. Tanpa adanya undang-undang itu tidak ada landasan undang-undang terkait tunjangan profesi. Nah, dalam undang-undang itu memang kami cek itu tidak disebutkan skema penyaluran detailnya. Nah, sehingga memang bisa per bulan. Ya, kita lihat di Kemenak, tadi kita lihat juknisnya memang bisa per bulan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Kementerian Pendidikan mewacanakan ini? Yang kami pantau Bapak Ibu, perkembangan informasinya itu kami belum menemukan rencana dari kementerian untuk mengubah skema pencairan menjadi per bulan. Yang menjadi terobosan dari pihak kementerian saat ini adalah mengubah skemanya yang darinya transfer ke daerah ke guru itu disingkat, dipotong kompas menjadi dari pusat langsung ke rekening guru. Itu yang ada saat ini dan regulasinya juga sudah ada. Dan disebutkan juga ya skema tersebut dalam Peraturan Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2025 tadi terkait juknis TPG itu. Nah, adapun untuk per bulan sejauh ini belum ada disampaikan oleh kementerian, apalagi langsung dari menteri yang kami pantau menyatakan tunjangan sertifikasi guru untuk Kementerian Pendidikan akan disalurkan per bulan. Seperti itu Bapak Ibu, informasinya saat ini. Silakan ditambahkan jika ada yang kurang atau mungkin dikoreksi jika ada yang keliru. Kami welcome untuk itu. Jadi terkait pertanyaan dari teman-teman guru di grup tadi ya yang menyatakan tanggal berapa pencairan setiap bulan, itu perlu dikoreksi, itu keliru. Kenapa kemudian langsung menanyakan tanggal padahal regulasi pencairan per bulan Kementerian Pendidikan itu belum ada. Ini kan terlalu jauh lompatannya memang Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulan dari video ini terkait postingan teman-teman guru di grup itu tidak ada landasan regulasinya kalau kita berbicara konteks Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Ya, kalau konteksnya Kementerian Agama bisa saja per bulan. Tapi kalau konteksnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, maka itu tidak ada dasar regulasinya. Karena dalam regulasi yang ada baik di Permendikdasmen nomor 4 maupun Persesjen nomor 1 tahun 2025 untuk TPG non ASN itu disebutkan triwulanan Bapak Ibu, tidak ada yang disebutkan per bulan. Nah, itu update-nya sampai hari ini awal April ya, tanggal 2 April tahun 2025. Untuk saat ini seperti itu. Tapi kita tidak tahu ke depan apakah kemudian Kementerian Pendidikan juga akan merombak ya waktu pencairan atau jadwal pencairan, ya kita lihat nanti. Let's wait and see. Kita tunggu dan kita lihat perkembangannya. Yang pasti sejauh ini terkait postingan dari teman-teman di grup tadi itu kita sudah bahas Bapak Ibu dengan regulasi-regulasi yang ada, aturan-aturan yang ada. Jadi kita berbicara status quo dan juga berbicara de facto dan juga berbicara de jure Bapak Ibu. Faktanya bahwa memang saat ini pencalonan itu triwulan untuk Kementerian Pendidikan dan secara de jure, secara aturan Permendikdasmen maupun Persesjen itu menunjukkan memang triwulan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjawab ya postingan yang beredar di grup itu yang kemudian kalau tidak diluruskan, tidak dibahas secara regulasi, ini bisa jadi miskonsepsi di kalangan guru di daerah Bapak Ibu. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Kita diskusi di kolom komentar, kita sharing di sana. Silakan dikoreksi jika ada yang keliru, sekali lagi ditambahkan jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.